Di tengah kerasnya dunia Westeros yang dipenuhi intrik para bangsawan dan harga diri para kesatria, perjalanan Ser dan Kendetol dan Egg kembali membawa kisah yang penuh kehormatan, keberanian, serta pengorbanan. Di episode 4, Dang semakin menyadari bahwa menjadi seorang kesatria bukan hanya soal pedang dan kemenangan, tetapi juga tentang melindungi mereka yang lemah, meski harus menentang kekuasaan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan kini perjalanan mereka berlanjut menuju episode kelima, saat ujian baru, pertarungan harga diri, dan takdir yang belum terungkap mulai menanti di depan mata. Jadi siapkan diri kalian karena kisah Dang dan Egg akan semakin menegangkan dan penuh kejutan. Episode ini dibuka dengan suasana menjelang persidangan 7 melawan 7 yang penuh ketegangan. Para kesatria yang berpihak kepada Dang bersiap menghadapi lawan mereka sambil saling mengingatkan untuk tetap tenang dan menjaga formasi. Mereka tahu pertarungan ini bukan sekedar duel biasa, karena pihak lawan benar-benar ingin melihat mereka mati. Suasana menjadi semakin pribadi ketika muncul ejekan tentang kasih sayang seorang ibu. Kalimat yang paling menusuk datang saat seseorang berkata bahwa tidak ada orang yang bertarung sekeras mereka yang diabaikan ibunya. Ucapan itu membuat suasana semakin panas sebelum pertarungan dimulai. Dang sendiri terlihat tegang namun berusaha untuk tenang. Ia meminta tombaknya untuk disiapkan, lalu memperingatkan Egg agar tidak merampok barang miliknya saat ia bertarung. Bahkan sebelum memasuki arena maut, Dang masih memegang harga diri dan kehormatannya. Tak lama kemudian, ritual doa dimulai. Para kesatria memohon kepada Sang Tujuh agar memberikan kemenangan kepada pihak yang benar dan memperlihatkan siapa yang sebenarnya bersalah. Doa itu membuat seluruh arena terasa seperti tempat penghakiman suci sebelum darah benar-benar bertumpah. Saat aba-aba diberikan, pertarungan langsung pecah dengan brutal. Para kesatria menunggang kuda mereka sambil membawa tombak ke depan. Benturan keras terdengar di seluruh arena ketika kedua pihak saling menghantam tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, kita diperlihatkan masa lalu Dang yang berada di medan perang yang berubah menjadi tempat mengerikan. Salah satu prajurit yang terluka parah hanya mampu memanggil ibunya sambil meminta maaf sebelum mati perlahan di bawah kudanya sendiri. Momen itu memperlihatkan bahwa di balik baju zirah dan keberanian para kesatria, mereka tetap manusia yang dipenuhi rasa takut. Namun perang tidak memberi banyak ruang untuk belas kasihan. Dang mulai berpikir tentang tebusan dari bangsawan yang sekarat, sementara Rep bahkan membicarakan menjual gigi mayat kepada penyihir demi beberapa keping uang. Dunia mereka terasa begitu keras, hingga kematian pun bisa berubah menjadi peluang. Dang muda pun terlihat terguncang setelah melihat kematian dari dekat. Ia mengaku pernah melihat mayat sebelumnya, tetapi belum pernah menyaksikan seseorang mati dengan cara seperti itu. Pengalaman tersebut memperlihatkan betapa brutalnya dunia para kesatria yang selama ini hanya terlihat mulia dari kejauhan. Episode ini menampilkan sisi kelam dari kehormatan dan peperangan di Westeros. Di satu sisi, para bangsawan berbicara tentang dewa, sumpah, dan kehormatan. Namun di sisi lain, banyak orang biasa hanya berusaha bertahan hidup di antara tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Dan kembali menjadi sosok yang paling berbeda di tengah kekacauan itu. Ia mungkin bukan kesatria paling hebat atau bangsawan yang paling kuat, tetapi ia tetap membawa rasa kemanusiaannya yang jarang dimiliki orang lain di dunia tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di Flea Bottom, tempat kumuh yang selama ini menjadi tempat mereka bertahan hidup. Terkadang mereka bekerja kasar hanya untuk mendapatkan beberapa keping koin. Terkadang pula mereka mencari makanan demi bertahan hidup. Kehidupan keras itu membuat mereka tumbuh sebagai anak jalanan yang hanya mengandalkan satu sama lain. Sebelum menjual barang-barang hasil jarahan mereka, Dang dan Rep sempat dihadang oleh Alestor.
yaitu seorang preman licik yang terkenal kejam di kawasan itu. Dengan kelihayan tangannya, Rev berhasil mencuri salah satu barang milik Aleister tanpa disadari. Namun saat Aleister menyadari barangnya hilang, amarahnya langsung memuncak dan sejak saat itulah ia mulai merencanakan sesuatu yang keji kepada mereka. Dang dan Rev pun segera menjual barang-barang jarahan dari para kesatria tadi, lalu kembali ke tempat mereka beristirahat, yaitu di bawah sebuah kandang domba reot yang menjadi rumah mereka selama ini. Meski hidup dalam kemiskinan, keduanya tetap menyimpan harapan untuk meninggalkan Flea Bottom dan memulai hidup baru di tempat lain. Keesokan paginya, mereka pergi menuju tempat pembelian tiket untuk keluar dari kawasan kumuh tersebut. Namun harapan mereka langsung hancur ketika penjaga mengatakan harga tiket telah naik dan uang mereka tidak lagi cukup. Dalam rasa kecewa itu, mereka tidak menyadari bahwa Aleister bersama kedua rekannya telah membuntuti mereka sejak tadi. Saat memasuki sebuah gang sempit, Aleister dan anak buahnya langsung menghadang mereka. Aleister langsung menyekap Rev dan menuntut barang miliknya yang telah dijual oleh Rev. Sementara Dang disekap oleh salah satu rekannya. Dengan kasar, Aleister merampas seluruh uang yang mereka miliki tanpa menyisakan sedikit pun. Namun Rev yang keras kepala kembali mencuri kantung milik Aleister di tengah kekacauan itu. Tindakan tersebut membuat amarah Aleister meledak sepenuhnya. Tanpa belas kasihan, ia mengejar Rev dan menikamnya dari belakang, hingga bocah itu tewas di gang sempit tersebut. Melihat sahabatnya dibunuh di depan matanya sendiri, Dang diliputi amarah dan kesedihan yang luar biasa. Ia mencoba melawan meski tubuhnya kalah kuat dan jumlah lawannya lebih banyak. Hingga saat Dang hampir terbunuh, tiba-tiba seorang pria paruh baya keluar dari dalam sebuah bar tua di dekat gang itu. Pria tua tersebut bergerak begitu cepat dan mematikan. Dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, ia membantai Aleister beserta kedua rekannya tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Darah memenuhi gang sempit itu, sementara Dang hanya bisa terpaku melihat sosok pria yang baginya tampak seperti kesatria sejati. Dan dari situlah ketertarikan Dang terhadap dunia kesatria mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang menggunakan kekuatannya bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi yang lemah. Sejak hari itu, Dang mulai mengikuti pria tua tersebut kemanapun ia pergi, tanpa menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya untuk selamanya. Hari demi hari berlalu. Kini tubuh Dang mulai melemah karena mengikuti pria tua tersebut dari kejauhan. Hingga ia tiba-tiba pingsan, lalu pria tua tersebut datang dan menolongnya. Kemudian adegan pun berpindah saat Dang berdiri di tengah pertarungan yang berlangsung semakin kacau. Para kesatria yang tersisa mulai bertarung tanpa aturan yang jelas. Tombak yang patah digantikan pedang. Sementara mereka yang jatuh dari kuda harus bertahan hidup di tengah arena yang dipenuhi tubuh dan lumpur bercampur darah. Di tengah arena, Dang akhirnya kembali berhadapan langsung dengan Aerion. Pertarungan keduanya terasa lebih pribadi dibanding semua duel lainnya. Aerion bertarung dengan kemarahan dan kesombongan, sedangkan Dang bertahan dengan tekad keras untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak bangsawan. Di sisi lain, para penonton mulai menyadari bahwa pertarungan ini jauh lebih brutal daripada yang mereka bayangkan. Benturan demi benturan terjadi tanpa henti. Aerion mencoba menjatuhkan Dan dengan serangan brutal. Namun, Dang terus bangkit meski tubuhnya mulai dipenuhi luka. Setiap pukulan terasa semakin berat, tetapi Dang menolak untuk menyerah. Momen itu membuat banyak orang mulai melihat dirinya bukan lagi sebagai kesatria rendahan, melainkan seorang pria yang benar-benar memiliki jiwa sejati. Di saat yang sama, pertarungan para kesatria lain juga memakan korban besar. Ada yang mati demi sumpah, ada yang bertarung demi kehormatan keluarga, dan ada pula yang bahkan tidak punya alasan selain loyalitas kepada tuannya.
Di tengah rasa lelah dan luka yang terus bertambah, Dang akhirnya mulai kehilangan kesadarannya. Tubuh besarnya terjatuh keras ke tanah arena, membuat seluruh penonton mendadak terdiam. Semua mata tertuju pada sosok Dang yang tergeletak, sementara Egg hanya bisa berteriak memanggil namanya agar segera bangun kembali. Bocah itu terus berharap Dang masih mampu berdiri dan melanjutkan pertarungan. Melihat keadaan tersebut, Aerion langsung menyatakan bahwa Dang sudah tidak mampu bertarung lagi. Ia yakin kemenangan sudah berada di tangannya. Bahkan para penyelenggara mulai bersiap menghentikan pertarungan. Get up. Namun tepat saat semua orang mengira semuanya telah berakhir, Dang perlahan kembali sadar. Dengan tubuh penuh luka dan napas yang berat, ia mulai bangkit sedikit demi sedikit dari tanah. Momen itu langsung membuat seluruh arena bergemuruh. Sorakan penonton pecah di segala arah ketika Dang akhirnya kembali berdiri dan bersiap melanjutkan pertarungan. Bagi banyak orang, itu bukan lagi sekedar duel biasa. Dang telah menunjukkan tekad seorang kesatria sejati yang menolak menyerah bahkan ketika tubuhnya sendiri hampir tidak sanggup berdiri. Untuk pertama kalinya, seorang kesatria sederhana berani berdiri melawan kesombongan darah naga di depan seluruh bangsawan Westeros. Di tengah duel yang semakin brutal, Dang akhirnya berhasil menekan Aerion. Amarah yang selama ini ia tahan berubah menjadi kekuatan besar untuk menjatuhkan sang pangeran. Aerion yang sebelumnya begitu sombong mulai kehilangan kendali saat Dang terus melawannya tanpa rasa takut. Hingga akhirnya Aerion pun mengaku menyerah di hadapan seluruh bangsawan dan para penonton. Pernyataan itu langsung membuat seluruh arena kembali bergemuruh. Sorakan kemenangan terdengar dari segala arah ketika semua orang menyadari bahwa Dang berhasil memenangkan pertarungan melawan seorang pangeran Targaryen. Hari itu, seorang kesatria sederhana dari Flip Bottom berhasil membuat seluruh bangsawan Westeros mengenal namanya. Dang sendiri berdiri dengan tubuh penuh luka dan nafas yang berat. Darah menutupi sebagian jirahnya, sementara rasa lelah hampir membuatnya kembali roboh. Namun di tengah semua rasa sakit itu, Dang mulai menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah lagi sama. Namun, kemenangan tersebut ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah suasana setelah pertarungan, perhatian mulai tertuju kepada Pangeran Baelor Targaryen yang sebelumnya bertarung demi membantu Dang. Awalnya, semua orang mengira sang pangeran baik-baik saja, namun perlahan tubuhnya mulai melemah. Tak lama kemudian terungkap bahwa Baelor mengalami luka parah di bagian belakang kepalanya akibat hantaman keras saat pertarungan berlangsung. Suasana kemenangan yang tadi memenuhi arena perlahan berubah menjadi kepanikan dan kesedihan. Orang-orang mulai menyadari bahwa luka tersebut jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Bahkan Baelor sendiri tampak kesulitan mempertahankan kesadarannya. Dang hanya bisa menatapnya dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Pangeran Baelor adalah orang pertama yang berdiri di sisinya saat hampir seluruh bangsawan memilih diam. Kini, pria bijaksana yang dihormati banyak orang itu justru terbaring sekarat setelah membela dirinya. Di tengah kesedihan yang menyelimuti arena, Baelor akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan itulah akhir dari pertarungan besar yang mengubah hidup Ser dan Kendetol untuk selamanya. Kalau kalian suka alur cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari dunia Westeros dan kisah epik lainnya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.